Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Sekarang makin terang siapa yang ada di balik mereka yang memfitnah tentang ijazah Pak Jokowi. Kalian bisa melihat sendiri peran serta mereka, simpulkan sendiri, lalu diamlah supaya negara ini dikuasai oleh mereka. Kalau kalian diam saja, lama-lama negara ini bisa jadi Palestina yang kedua. Salam otak waras. Seperti ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau teman-teman diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya spiration. Spiration itu dia akan membuat lapisannya. Okay. Cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Desmond, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar. Ya. Ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya. Hilang. Nah, ketika hilang kemudian di reprinting lagi. Gitu loh. Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya. Iya, kemudian dibuat lagi. Lah kalau dibuat lagi itu salah. Itu dugaan ini ya maksudnya. Itu dugaan. Itu palsu namanya. Kalau ada dua berita terbaru yang masih panas yang ingin ku sampaikan sama kalian. Yang pertama, Rizal Fadila mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya karena tadi malam katanya ketabrak motor. Dan berita kedua, ternyata ada rumor yang mengatakan bahwa ijazah S2 dan S3-nya Rismon Hasiholan Shihab udah nggak Sianipar lagi dia pun. Udah Shihab. Semenjak dia datang ke rumahnya si Rizik Shihab aja di marga Shihab dia. Ternyata ijazah S2 dan S3-nya palsu. Mereka hanya segelintir sebenarnya, sedikit orang kemudian datang aja dan akhirnya tanpa disangka juga mereka bertamu kemudian diterima dan dipersilahkan masuk ke dalam. Iya. Akhirnya bertemu Pak Jokowi di rumahnya. Betul. Kan ya. Nah, kita itu pada waktu sebelum tamu dari TPUA itu datang, kita dipersilahkan dulu dan waktu itu nggak ada wartawan yang menyangka karena jadi ya seadanya wartawan yang sudah datang dipersilakan masuk gitu aja. Oh, berarti itu sebenarnya dilihatnya ijazah sebelum masa dari TPUA itu melihat. Betul. Teman-teman wartawan dulu. Sebelum. Oh. Jadi waktu itu nggak ada yang ngira. Bahkan banyak yang datangnya agak belakangan itu jadi nggak berkesempatan untuk melihat gitu. Langsung. Jadi masuk. Dan ya ada yang perlu diluruskan juga nih. Jadi bukan kata-katanya agak kurang pas ketika dilarang mendokumentasikan. Karena gini, setiap tamu yang datang ke kediaman Pak Jokowi itu ada semacam protap untuk HP itu diserahkan ke Pas Pampres gitu. Jadi siapapun, menteri, pejabat-pejabat tinggi sampai itu semacam protap ya. Dan kita harus melihat bahwa kita kadang lupa nih, Pak Jokowi itu di situ rumah pribadi gitu. Jadi dia kan punya privacy. Dia di rumah pribadi, kemudian apapun aturan yang diberlakukan di rumah pribadinya, ya kita harus taati itu, kan gitu. Kita tuh bukan datang ke kantor seorang pejabat publik, tapi kita datang ke rumah orang bertamu. Jadi seperti adabnya bertamu, apapun yang kemudian diberlakukan di situ kita harus hormati. Nah, termasuk ketika HP harus diserahkan semua, tidak ada alat perekaman apapun di situ, kemudian dipersilahkan masuk.
ya kita bertamu gitu. Dan setahu saya kita sudah 2 kali dipersilahkan masuk. Sebelumnya hanya diskusi aja. Kalau wawancara kan udah hampir tiap hari ya, tapi dipersilahkan masuk diskusi. Dan itu yang kedua kali. Kemudian kita nggak tahu nih, pokoknya dipersilahkan masuk aja. Ya udah kita masuk. Pokoknya nggak ada dokumentasi, terus ngobrol bentar, terus saya habis itu tiba-tiba kita juga kaget waktu itu. Habis itu tiba-tiba saya perlihatkan ijazah saya biar tahu. Oh, itu Pak Jokowi langsung? Oh iya. Jokowi langsung, hanya Pak Jokowi dengan ajudannya. Terus Pak Jokowi sendiri yang mengambil ijazah itu ke belakang gitulah. Kemudian dibawa dari SD, SMP, SMA sampai ijazah UGM-nya. Oh lengkap ya berarti. Jadi ini dari SD gitu, dari SMP terus. Jadi kita di situ juga akhirnya ngerumuni juga, penasaran juga. Oh ini ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah UGM itu. Di UGM. Tapi tadi kan ada sempat beberapa teman wartawan yang akhirnya tidak dapat melihat secara langsung. Di dalam itu sendiri ada berapa teman-teman wartawan yang melihat? Sekitar mungkin 10-an ya, 10-11 kalau nggak salah ya. Jadi ya kira-kira yang udah datang itu terus dipersilakan masuk gitu doang. Oh, jadi iya. beberapa emang yang udah katakanlah agak telat datangnya ya udah nggak bisa ikut masuk. Tapi ada sih kayak pas sudah masuk gitu terus ada yang nyusul 1-2 gitu. Begitu udah ya udah selesai, yang lain udah ini kan cuman nggak lama ya kayaknya ya. Berapa lama sih itu diperlihatkan? Mungkin karena itu diperlihatkan terus ya jadi malah banyak guyonnya gitu. Jadi kayak misalnya soal nilai-nilai, wah nilainya kalau nilai SMA-nya lumayan bagus gitu-gitu kayak gitu. Terus ngomongin soal berkacamata dan lain sebagainya. Itu di situ. Nah, itu kan sempat jadi perbincangan juga soal kacamata gitu kan. Kayak sebenarnya Pak Jokowi ini sejak kapan sih pakai kacamata? Ataukah benarkah pas kuliah itu beliau berkacamata? Nah, Pak Jokowi sempat membahas itu juga nggak di saat itu? Nah, betul, sempat membahas. Jadi Pak Jokowi bilang kalau waktu itu sempat berkacamata. Terus saya nggak hafal juga ya, kiri berapa, kanan berapa gitulah. Terus memang berkacamata dulu, tapi habis itu terus dilepas gitu. Itu kacamatanya cuma pas waktu kuliah aja? Ya, pada saat kuliah memang dia berkacamata, tapi terus mungkin setelah berapa lama itu terus dia lepas, udah nggak pakai kacamata lagi gitu sih. Oke. Dan juga ini kan sempat beredar juga ijazahnya yang kayak fotokopian dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan Mas Ahmad sendiri, sama nggak sih ijazah yang teman-teman wartawan lihat secara asli sama yang beredar di media sosial seperti yang ditunjukin sama Roy Suryo kayak gitu loh? Ya, jadi yang di medsos itu kan kalau nggak salah kesebarnya itu gara-gara postingannya politisi PSI ya. Siapa itu? Dian Sandi Utama. Nah, itu politisi PSI itu memang mengunggah katanya itu dari Kaisang atau siapa gitu kurang tahu. Terus sekilas mirip gitu. Sekilas mirip. Jadi saya juga bukan dalam kapasitas untuk mengidentifikasi, menilai atau membandingkan gitu. Karena hanya sekilas dan melihat ya kira-kira kayak yang di medsos itulah. Saya membahas keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tentu saja, responnya luar biasa. Sebagian memuji, sebagian mempertanyakan, dan sebagian lainnya menuduh saya tidak ilmiah. Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran, hingga pernyataan akademik dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini, kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula, jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini,
Universitas Gadjah Mada. Merekalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau tidak. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf, itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel pakai seragam intelektual. Tapi baiklah, kalau Anda masih yakin temuan Rosuryo itu ilmiah, masuk akal, dan sesuai nalar, mari kita coba telusuri. Kita simak dulu video berikut ini. Ini pas dijasnya hilang. Ya. Pas dijasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau sudah diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya spiration. Spiration itu dia akan membuat lapisannya. Cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar. Ya. Ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan itu bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya. Hilang. Nah, ketika hilang kemudian di reprinting lagi. Gitu loh. Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya. Iya, kemudian dibuat lagi. Lah kalau dibuat lagi itu salah. Itu dugaan ini ya maksudnya. Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat.